menjalankan usaha ini. Pak, saya pengen sukses, kenapa sulit sekali? Pak, saya sudah hadir ke pertemuan, saya sudah konsumsi produk, tapi Pak, bisnis ini sulit buat saya. Banyak orang, Bapak Ibu, mengatakan sulit bisnis ini. Kenapa Bapak Ibu mereka mengatakan sulit? Ternyata mereka tidak mengerti kodrat di bisnis ini. Mereka tidak memahami garis tangan di bisnis ini. Ternyata bisnis network marketing itu memiliki garis tangan Bapak Ibu, memiliki kodrat. Ketika Anda memahami kodrat di bisnis ini Bapak Ibu, sukses itu mudah Bapak Ibu. Sukses itu gampang kalau Anda memahami kodrat di bisnis network marketing. Dan pada hari ini materi yang akan kita bahas adalah kodrat di bisnis ini Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian, kodrat yang pertama di bisnis ini tidak memiliki bos. Beda dengan kerja di luaran. Kalau Anda kerja di luaran sana, Anda tidak perlu memiliki impian Bapak Ibu, tapi di bisnis Anda harus memiliki impian. Kenapa Bapak Ibu? Kalau Anda kerja di luaran sana, Anda kerja pagi, masuk jam 8, pulang jam 5 sore, setiap hari Anda kerja, Anda lakukan itu. Hujan badai Anda tetap turun kerja. Kenapa? Karena Anda kalau tidak kerja dimarahin bos. Tapi di bisnis ini, ketika Anda janji presentasi, terjadi hujan, Anda batalkan, bisa nggak Bapak Ibu? Ada yang marahin nggak? Tidak ada. Kenapa? Karena tidak ada bosnya Bapak Ibu. Tapi kalau Anda memiliki impian yang besar Bapak Ibu, saya tahun depan pengen beli mobil, saya tahun depan pengen beli rumah. Cuma hujan doang. Mending saya presentasi biar tahun depan bisa beli rumah, biasa beli mobil. Makanya ketika Anda memiliki impian, itu yang akan menjadi bos Anda. Oke Bapak Ibu, tidak memiliki impian cenderung Anda untuk meremehkan buku, kaset, dan pertemuan. Bapak Ibu, ketika Anda memiliki impian Bapak Ibu, pasti Anda pengen mengejarnya nggak Bapak Ibu? Pengen mengejarnya. Dalam proses Anda untuk mengejar impian Anda, banyak tantangan nggak Bapak Ibu? Banyak. Ditolak. Ada nggak yang pernah merasakan penolakan? Ada ya. Berarti Anda calon kron berikutnya Bapak Ibu. Ibu mungkin juga merasakan itu. Ditolak orang, dihina orang nggak percaya dengan Anda, teman Anda mungkin nggak percaya dengan Anda. Dalam proses Anda untuk meraih impian Anda, banyak sekali cobaannya, tantangannya. Dalam proses itu Bapak Ibu, Anda harus membaca buku Bapak Ibu. Buku apa yang Anda baca? Bagaimana cara mencari kawan dan mempengaruhi orang lain berpikir dan berjiwa besar. Anda baca buku Bapak Ibu. Jika Anda memiliki impian yang besar, Anda akan mau membaca buku. Tapi jika Anda tidak memiliki impian yang besar, Anda akan meremehkan Bapak Ibu. Buku itu tidak penting. Padahal itu sangat penting buat memotivasi Anda agar Anda terus berjalan di usaha ini. Ketika Anda memiliki impian yang besar, Anda akan merasa penting, itu yang namanya kaset. Nah, Giwan System, Pak Epsilon dan Yunisa Mugiartika, leader besar kita, mereka sangat peduli dengan jaringannya. Dan saya sangat bangga dengan beliau akhirnya mengeluarkan kaset berlangganan. Tepuk tangan loh Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu, kodrat yang kedua, hukum 80-20. Nah, ini sangat terkenal sekali Bapak Ibu. Apa maksudnya Bapak Ibu? 80% yang Anda kerjakan hari ini, 80% perjuangan yang Anda lakukan hari ini, itu tidak menghasilkan. Cuma 20% saja yang menghasilkan. Nah, seperti apa Bapak Ibu? Kodrat yang pertama, kodrat 80-20 dalam mengundang. Bapak Ibu pernah ketemu nggak di grup Anda? Pak, saya sudah mengundang 10 orang, yang datang cuma 2 orang. Saya stres Pak. Ada nggak ketemu? Banyak. Banyak ya Bapak Ibu. Itu sudah bagus Bapak Ibu. Berarti Anda sudah dapat hukumnya. Dari 10 orang yang kita undang ke pertemuan, itu cuma 20% yang datang. Itu tidak aneh, itu sudah bagus sekali. Apa yang Anda Bapak Ibu, mungkin 30 orang yang mereka undang, tidak ada yang datang. Nah, jadi kalau Anda mengundang 10 orang ke pertemuan, 20 yang datang, itu sudah bagus. Makanya Bapak Ibu, kalau kami di daerah, kalau kita bikin pertemuan, satu leader itu wajib ngambil 10 tiket. Kenapa? Dari 10 tiket, itu yang datang cuma 2. Nah, kalau yang diundang cuma 2, Pak saya pengen datang 2 orang. Terus saya nanya, Anda undang berapa? 2. Oh, yang datang separuh. Kenapa ya? Dia diundang 2, hukum 80-nya nggak jalan. Nah, makanya kalau pertemuan diadakan, BOP diadakan, Anda bisa target Bapak Ibu berapa yang pengen Anda undang. Contoh, Pak saya pengen datang 10, berarti kita harus undang 100. Datang 10. Pak saya pengen yang datang 20, 200 Anda undang. Hukum 80, kodrat 80-20 yang kedua adalah dalam proses presentasi dan closing. Bapak Ibu sekalian, ketika Anda presentasi,
Ada Anda memiliki grup, Pak saya sudah banyak presentasi tapi saya tidak posting. Sama Bapak Ibu, ada hukumnya juga. Dari 10 orang yang Anda presentasi itu cuma 2 yang bergabung. Mungkin ada presentasi produk, mungkin ada demo produk, mungkin ada presentasi bisnis. Hukumnya dari 10 yang dipresentasi 80 tidak menghasilkan, 20 menghasilkan. Makanya kalau nanti ketemu grup, Pak saya sudah presentasi 30 orang Pak, tapi saya nggak ada yang gabung. Pak saya sudah presentasi 40 orang, belum ada yang join. Tenang Bapak Ibu, kalau Anda sudah presentasi 30 orang, belum ada yang join, Anda presentasi lagi Bapak Ibu. Mungkin di presentasi yang ke-30 mencapai 40, di situ hukum 80-20-nya ketemu. Mungkin di presentasi Anda yang ke-35, 36, 37, 38 Anda closing semuanya. Jadi Anda harus terus lakukan Bapak Ibu. Nah, jadi kode yang kedua di hukum 80-20 dalam presentasi dan closing, tidak semua orang yang ke presentasi bergabung. Saya pernah mendengar kata-kata seperti ini Bapak Ibu, sebaik-baiknya presentasi pasti ada yang menolak, seburuk-buruknya presentasi pasti ada yang menerima Bapak Ibu. Intinya lakukan saja. Selanjutnya Bapak Ibu, kode hukum 80 berikutnya. Nah, 80% grup Anda dan jaringan Anda itu tidak menghasilkan, cuma 20% yang menghasilkan. Pernah ketemu nggak? Pak, ini daftar jaringan saya sudah panjang, tapi ini nggak aktif semua Pak, katanya. Yang aktif cuma 20%. Bapak Ibu, perlu Anda sadari, dari 100% member aktif Anda cuma 20% yang aktif. 20% lah yang berjuang bersama Anda, dan 20% lah nantinya yang akan mengantarkan Anda mendapatkan reward di bisnis ini Bapak Ibu. Anda jangan stres, Anda jangan fokus pada 80% yang tidak jalan. Mungkin Anda punya grup, Pak, grup saya pindah ke bisnis lain. Dengar Bapak Ibu? Anda terharu, mungkin Anda berduka cita. Grup Anda pindah. Bapak Ibu, ngapain mikirkan itu Bapak Ibu? Dia di bisnis ini juga tidak jadi apa-apa. Kalau dia pindah ke bisnis lain, saya yakin dia tidak akan jadi apa-apa juga Bapak Ibu. Karena dia suka pindah-pindah. Dan kalau Anda nanya, Pak, berapa banyak jaringan Bapak yang pindah ke bisnis lain atau tidak aktif? Kalau Anda merasakan ada jaringan Anda yang tidak aktif, leader Anda puluhan kali lipat merasakannya. Tapi mereka tidak mau fokus dengan yang tidak aktif. Kami tidak peduli Bapak Ibu, kami akan peduli dengan grup yang terus berjuang, mau bersama-sama membangun bisnis ini. 20% yang akan mengantarkan kita ke kesuksesan, itu yang kita fokuskan. Ingin closing harus siap menerima penolakan satu paket yang tak terpisahkan. Sama dengan melempar dadu. Ketika Anda pengen ketemu angka 6, ketika Anda pengen closing Bapak Ibu, kalau Anda cuma presentasi sekali gak mungkin langsung closing, gak mungkin langsung keluar angka 6. Terus Anda presentasi 10 kali, berarti 10 kali melempar dadu. Ada kemungkinan 1-2 orang closing. Tapi kalau Anda 100 kali, banyak gak Bapak Ibu? Banyak. Nah, kalau ada yang gak closing, berarti dia gak banyak presentasi Bapak Ibu. Yang di presentasi itu doang. Pak, saya 30 kali presentasi. Siapa orangnya? Itu doang, 1 orang. Dia sudah jelas-jelas gabung, masih di presentasi. Nah, intinya Anda lakukan Bapak Ibu. Dan ketika Anda memahami hukum kode melempar dadu ini Bapak Ibu, ingin closing harus siap menerima penolakan. Anda akan memahami yang namanya penolakan Bapak Ibu. Penolakan itu satu paket. Ketika Anda mau sukses, Anda harus siap menerima penolakan. Ketika Anda melempar dadu pengen dapat angka 6, Anda harus siap gagal beberapa kali untuk mendapatkan tidak dapat angka 6. Itu sudah sepaket, Anda tidak bisa pisahkan. Ketika Anda menyadari hukum kode melempar dadu, Anda akan pantang menyerah dan konsisten Bapak Ibu. Lakukan saja terus-menerus bisnis ini. Anda akan menjadi pantang menyerah Bapak Ibu. Anda akan terus berjuang menjalankan bisnis ini ketika Anda memahami kode melempar dadu. Oke? Anda terus lakukan. Nah, selanjutnya, kode yang keempat, bisnis ini adalah bisnis manusia. Perlu Anda sadari Bapak Ibu, bisnis ini adalah bisnis manusia. Nah, diri Anda terlebih dahulu harus berkembang, baru grup Anda yang berkembang. Bapak Ibu sekalian, Anda wajib membaca buku ini Bapak Ibu. Bukan untuk upline Anda, bukan untuk leader Anda, tapi untuk pengembangan diri Anda. Ilmu dari buku ini bukan hanya untuk di bisnis ini, tapi di kehidupan Anda. Anda akan memiliki impian yang besar ketika Anda membaca buku ini. Anda akan jadi orang yang berjiwa besar. Ketika Anda membaca buku ini, Anda bisa berkomunikasi dengan banyak orang dari berbagai kalangan, dari berbagai kelas, dari berbagai profesi yang bukan seprofesi dengan Anda. Anda baca buku ini Bapak Ibu sekalian. Kode yang ketiga dari
bisnisnya adalah manusia, wajib berlangganan kaset dan mendengarkan kasetnya, berlangganan dan mendengarkan yang disediakan oleh Dewan Sistem. Bapak Ibu sekalian, kaset itu nanti sangat membantu Anda dalam mengembangkan bisnis ini. Hari ini Anda boleh jadi punya jaringan cuma di Jakarta, ya nggak? Ya. Kalau suatu hari Anda punya jaringan di Kalimantan, di Sulawesi, di Sumatera, kira-kira Anda bisa nggak mengajari mereka setiap hari datang ke sana? Tidak bisa. Siapa yang akan mengajari mereka? Kaset, Bapak Ibu. Kaset berisi leader-leader yang telah sukses, leader-leader yang telah membuktikan, bukan leader yang cuma hebat teori, tapi mereka-mereka yang sudah sukses, mereka yang sudah membuktikan melewati jatuh bangunnya. Jangan sampai leader Anda sudah pernah jatuh di lubang, Anda jatuh juga di lubang yang sama. Selanjutnya Bapak Ibu, wajib hadir ke pertemuan yang direkomendasikan oleh leader aktif Anda, Bapak Ibu. Bapak Ibu, ketika leader Anda punya pertemuan, dia mengundang Anda, pasti ada hal penting yang ingin disampaikan. Tidak mungkin, pasti ada hal yang penting. Anda hargai Bapak Ibu leader Anda bikin pertemuan. Jangan sampai Bapak Ibu Anda punya grup nih. Bapak Ibu sekalian, Anda ngomong ke grup Anda, jika Anda pengen sukses Anda wajib hadir ke pertemuan, tapi Anda sendiri gak hadir. Tidak mencontohkan Bapak Ibu menjadi leader. Kodrat yang kelima, bisnis ini adalah bisnis duplikasi. Apa duplikasi? Hal-hal sederhana yang Anda lakukan dan itu akan diikuti oleh grup Anda. Nah, duplikasikan G1 System keseragaman, gunakan kekuatan duplikasi G1 System, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, G1 System sudah banyak menyediakan sarana untuk Anda duplikasikan ke grup Anda, Bapak Ibu. Contoh nih Bapak Ibu, di situ ada kaset mengapa sukses, mengapa gagal, ya kan, di depan situ. Nah, itu duplikasikan agar grup Anda memiliki kaset itu. Bagi orang-orang yang baru, mereka, Pak, bisnis ini sulit, suruh dengar kasetnya. Duplikasikan pertemuan, ajak grup Anda hadir ke pertemuan biar mereka mengerti bisnis ini. Anda duplikasikan apa hal-hal positif yang Anda tahu mengenai bisnis ini ke grup Anda. Gunakan kekuatan Dewan Sistem, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya, kodratnya manusia belajar dari melihat, bukan belajar dari ucapan. Jadilah leader. Ajarkan dengan tindakan, bukan dengan teori. Kembali lagi Bapak Ibu, kalau Anda ingin memiliki grup besar, Anda ajarkan dengan tindakan, bukan dengan teori. Anda berkata-kata dengan grup Anda 100 kata-kata atau 1000 kata-kata itu kalah dengan satu tindakan. Contohkan bertindak Bapak Ibu. Grup Anda butuh tindakan Anda, bukan teori. Hati-hati Bapak Ibu kalau Anda jadi bos di bisnis ini. Jangan jadi bos Bapak Ibu, jadilah Anda seorang leader yang mencontohkan. Nah, selanjutnya kodrat yang keenam, Anda harus menjadi leader yang sukses Bapak Ibu. Bagaimana kodratnya agar Anda bisa menjadi leader yang sukses? Yang pertama, Anda harus berani presentasi Bapak Ibu. Tidak ada leader yang sukses yang tidak presentasi Bapak Ibu. Kalau Anda pengen sukses, Anda harus presentasi dari sekarang. Anda tidak berani presentasi lengkap, Anda demo produk juga presentasi. Presentasikan produk, jual produk juga presentasi Bapak Ibu. Mulailah dari hal kecil. Anda harus berani presentasi dari sekarang. Mandiri Bapak Ibu. Tidak ada yang jadi diamond masih dibantuin sama upline-nya. Masa sampai sapphire masih didampingin sama upline-nya. Semua sapphire mandiri Bapak Ibu. Semua ruby mandiri Bapak Ibu. Anda harus mandiri. Jangan takut Anda tidak bisa, lakukan saja. Dari proses itu Anda akan belajar. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, Anda harus kreatif dan inovatif. Jangan menunggu upline. Bagaimana kalau Anda jauh dari upline Anda? Anda harus kreatif. Kalau Anda di daerah jauh dari upline Anda, Bapak Ibu, Anda harus berani sendiri, melakukan sendiri. Anda harus kreatif. Selama itu tidak lari dan tidak lepas dari alur G1 System, upline kita selalu mendukung Anda. Jangan takut Bapak Ibu. Yang penting Anda tidak lepas dari koridor G1 System Bapak Ibu. Nah, selanjutnya, berani bayar harganya dan melewati prosesnya Bapak Ibu. Berani bayar harganya. Kalau Anda berani bayar harganya, lihat nih. Nah, ada ikan mas lompat ke sini. Anda akan keluar dari zona nyaman. Kira-kira Anda rela nggak waktu Anda nonton TV pulang kerja, seru, Anda tinggalkan, Anda jalankan bisnis ini? Anda keluar dari zona nyaman Anda. Mungkin Anda nyaman setiap malam ngumpul dengan keluarga, tapi Anda hilangkan 1-2 tahun ini Anda presentasi membangun bisnis ini. Mungkin hari Minggu Anda nyaman jalan-jalan, liburan, rekreasi ke Bandung, ke Puncak, atau ke Dupang, atau ke pantai, tapi Anda jalankan bisnis ini Bapak Ibu. Anda keluar dari zona nyaman Anda. Bapak Ibu sekalian, kalau Anda mau keluar dari zona nyaman Anda, cukup 2 tahun, 2-3 tahun Anda bangun bisnis ini. Anda luangkan waktu Anda keluar dari zona nyaman Anda, tapi Anda akan dibayar seumur hidup. Adil nggak Bapak Ibu? Kerja 3 tahun dibayar seumur hidup? Sebenarnya tidak adil, tapi itulah dahsyatnya Greenwood. Oke Bapak Ibu. Kodrat yang terakhir Bapak Ibu, kodrat yang ketujuh,
kodrat menemukan kron Anda. Seperti apa caranya Anda menemukan kron Anda? Seperti mencari diamond di tumpukan pasir pantai. Anda tahu pasir pantai Bapak Ibu? Kalau Anda genggam, batu diamondnya sekecil ini aja Bapak Ibu. Di antara ribuan pasir pantai, sulit nggak Bapak Ibu menemukan? Sulit Bapak Ibu. Tapi kalau Anda mau lewati prosesnya, leader kita bisa menemukan diamond-diamond mereka selanjutnya. Nah, sama seperti mencari jalan di tumpukan jerami. Memang Bapak Ibu, untuk menemukan diamond itu, untuk menemukan koran Anda itu perlu proses, dan Anda perlu sadari itu. Tidak ada yang sesuatu itu mudah dilakukan, tapi ketika Anda melakukan itu akan jadi jauh lebih mudah ketika Anda biasakan. Nah, dan di bisnis ini Bapak Ibu, kita sama seperti mencari telur elang. Jadi gini Bapak Ibu, ada 3 tipe Bapak Ibu saya kelompokkan. Yang pertama tipe burung onta, tipe ayam, manusia tipe ayam, yang ketiga tipe elang. Kalau burung onta, dia kerjaannya apa Bapak Ibu? Lari-lari aja di tanah, ya kan? Ya. Kalau Anda suruh terbang, bisa nggak dia terbang? Nggak bisa. Anda mati-matian memacu dia, mengangkat dia, nyuruh dia terbang, mau terbang nggak? Nggak bisa. Anda punya grup nggak tipenya burung onta? Anda motivasi, Anda ajak presentasi, Anda ajak demo, tetap aja jaga jalan. Itu namanya tipe burung onta. Burung onta. Jangan-jangan ada burung onta di sini. Oh enggak Bapak Ibu. Nah selanjutnya tipe yang kedua, tipe ayam. Dia nyeker terbang, nanti turun lagi nyeker lagi. Nah mungkin Anda punya grup semangat hari ini, oh mobil Pajero, besoknya bajai. Ada nggak Bapak Ibu? Ayam. Itu ayam Bapak Ibu. Tersenyum saja, berarti itu kodratnya kodrat ayam. Yang pertama tadi kodratnya burung onta, mati-matian Anda mau merubah kodratnya mereka tetap saja. Nah tapi kita tidak fokus dengan itu. Yang kita temukan telur elang. Kalau dia elang Bapak Ibu, dia akan terbang tinggi. Setelah dia belajar berjalan, dia akan langsung belajar terbang. Dia terbang, mencari mangsa sendiri di langit bebas. Itu yang Anda cari, orang yang mandiri, yang mau terbang tanpa Anda pacu dia terbang Bapak Ibu. Tantangannya yang saat ini Anda temukan semuanya masih telur. Anda tidak tahu telur apa yang Anda temukan. Apakah telur ayam, apakah telur burung onta, apakah telur elang. Nah ketika Anda ketemu grup Anda hari ini, Anda alami dulu Bapak Ibu. Tahu kan dia alami? Tahu. Nah, setelah menetes, Anda ajarin dulu dia makan, Anda ajarin dulu dia jalan. Nah, setelah beberapa bulan sudah Anda contohkan, lihat kalau dia nggak terbang-terbang berarti dia burung onta. Ya udah, kodratnya dia burung onta, jangan juga dimusuhi Bapak Ibu. Lumayan langganan produk sebulan. Nah, kalau dia sebentar-sebentar semangat, sebentar-sebentar hilang, berarti dia tipe ayam Bapak Ibu. Nggak lama Bapak Ibu, lumayan omsetnya, bisa cari-cari langganan juga dia. Kontek aja ya. Kontek-kontek namanya istilah. Nah, kita tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Nah, yang kita cari telur elang Bapak Ibu. Nah, bisa jadi Bapak Ibu presentasi Anda besok Anda ketemu telur elang. Amin. Bisa jadi Anda balik yang naik busway di samping Anda telur elang. Bisa jadi tetangga Anda telur elang. Anda terus lakukan Bapak Ibu. Anda temukan telur elang Anda. Nah,